Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, jadi sore hari ini pertemuan kita yang ke-12 untuk KPB. Jadi kita akan coba bahas kuisnya kemarin ya. Kuisnya itu ada 5 soal. Langsung saja yang pertama, kita diminta untuk menghitung integral lipat 2 ya dari fungsinya adalah x kuadrat y. Ditambah xy kuadrat dx dy ya, di mana batasnya dari 0 sampai 3 dan 1 sampai 2. Ya, saya rasa untuk soal seperti ini masih mudah ya. Kita bisa pertama-tama mengintegralkan dulu bagian yang di sini. Ya, jadi coba kita hitung ya, integral dari 1 sampai 2 x kuadrat y ditambah xy kuadrat dx ya. Berarti y-nya di sini kita pandang sebagai suatu konstan gitu ya. Nah, maka integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 X pangkat 3 ya. Maka ini kita tulis 1/3 X pangkat 3 dikalikan dengan Y. Kemudian ditambah kalau X berarti 1/2 Y kuadrat ya. Sorry, X dulu ya. X kuadrat baru kita kali sama Y kuadrat. X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Nah, masukin batasnya 2 dan 1. Nah, kalau kita hitung masukin 2 dan 1 di sini ya. Berarti kalau di sini 2, di sini berarti 8 ya. 8 kita kurangkan dengan 1 berarti 7/3 ya. Berarti ini hasilnya 7/3 Y ditambah. Kemudian kalau ini X kuadrat masukin 2 dan 1 berarti 4 dikurangin 1 yaitu 3 ya. Berarti di sini 3/2 Y kuadrat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk integral yang tadi, integral dari 0 sampai 3, integral dari 1 sampai 2, X kuadrat Y, sorry, X kuadrat Y ditambahkan dengan XY kuadrat dx dy, ini sama saja dengan integral 0 sampai 3, ya, kita substitusikan hasilnya ini, berarti 7/3 Y ditambah 3/2 Y kuadrat dy, ya. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Nah, berarti ini integral dari 7/3 Y adalah 7/3 kita kali dengan 1/2 Y pangkat 2 ditambah ini 3/2 dikali berarti ini adalah 1/3 ya. Y pangkat 3 masukin 3 dan juga 0. Nah, kalau kita masukin ya, berarti ini adalah 7/6, masukin 3 dikuadratkan ya ditambah ini 3/6 masukin 3 dipangkatkan 3. Berarti berapa nih? 7 dikali 9, 56. Ya, 56/6. Ditambah yang ini 3 dikali 3 pangkat 3, 27, berarti 81 ya. 81/6. Nah, ini sama saja dengan berapa nih hasilnya? Kalau kita sederhanakan berarti ini 7, 137 ya. Nah, berarti ini tinggal disederhanakan saja ya. Oke, ada yang salah nggak nih kira-kira? 7/3 kali 1/2 Y kuadrat. Ya, 9 kali 7, sorry, sorry, sorry. 63 ya? 63, sorry, saya salah. Berarti ini harusnya 144. Ya, kalau kita bagi ini hasilnya 24 ya. 20 ya, benar. Jadi, hasilnya itu adalah 24. Oke, itu untuk nomor satu. Ada yang mau bertanya, silahkan. Saya rasa untuk soal nomor satu ini masih tergolong mudah ya. Masih soal perhitungan biasa. Kita hanya perlu menghitung saja. Ada pertanyaan, silahkan. Oh, masih aman?
Oke, kalau belum, kita lanjut ya. Ini soal nomor 2. Jadi, katanya gunakan koordinat polar untuk menentukan volume benda padat di oktan pertama yang berada di dalam paraboloida Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dan di dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kalau soalnya seperti ini ya kita perlu melakukan transformasi dulu. Pertama, eh, keywordnya di sini adalah oktan pertama di sini ya. Ini menunjukkan berarti ya, eh, kalau di koordinat polar itu kita punya tiga ya, eh, Z, kemudian R dan juga theta. Nah, kalau oktan pertama ini berarti kuadran pertama itu harusnya sudutnya ada hanya 90 derajat ya. Berarti ini dari 0 sampai dengan V per 2. Gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, ada silinder ya. Nah, ingat kalau silinder ya berarti kan dia X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau sama dengan ini 9 itu adalah 3 kuadrat ya. Dari sini kita peroleh R-nya itu sama dengan 3. Nah, maka harusnya untuk si R-nya itu ya dia ada di antara 0 sampai dengan 3 ya. Maksimumnya adalah 3 dari carinya. Nah, ingat lagi untuk polar itu bahwa X itu sama dengan R cos theta, kemudian Y itu sama dengan R sin theta ya, kalau koordinat polar. Nah, maka untuk parabolanya, sorry, parabola idenya, sorry. Untuk paraboloida, ya kita punya Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama saja dengan R cos theta dikuadratkan ditambah R sin theta dikuadratkan ya. Berarti ini sama saja dengan R kuadrat, sorry, R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, yang mana kalau kita sederhanakan berarti menjadi R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Yang mana nilainya ini adalah 1 ya. Identitas trigonometri. Maka ini sama saja dengan R kuadrat. Nah, berarti nanti si Z-nya itu dia dimulai dari 0 sampai terakhir itu nanti adalah di puncaknya R kuadrat. Eh, Nah, jadi batasan integralnya nanti adalah yang ini, yang akan kita gunakan ya. Di mana nanti transformasi si daerah V-nya itu ya, berarti nanti kita akan punya ya, untuk dV-nya itu adalah menjadi R dr dz d theta. Oke, mungkin bisa dari dz dulu ya. R dz dr d theta. Oke, sampai sini dulu sebelum kita ke bentuk integralnya. Untuk transformasinya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau paham untuk transformasinya, untuk mendapatkan batasan integralnya? Bang, izin nanya bang, Boleh. itu oktan pertama kan kata bang 90, kalau misalkan oktan lainnya itu gimana bang? Nah, kalau misalkan dia di oktan kedua, ya, kalau oktan pertama tuh kan gini ya, oktan pertama itu kan dari sini ke sini. Ini kan dari 0 sampai ke 90 ya, makanya tadi dari 0 sampai pi per 2. Kalau misalkan nanti dia itu ada di oktan ketiga nih, misalnya di sini. Ini kan oktan ketiga misalnya. Nah, oktan ketiga ini kan berarti dimulai dari berapa? 180 ya. 180 itu adalah V sampai nanti di sini 270. Ya, berarti ya mulai dari sini sampai sini gitu ya. Kalau misalkan dia di oktan ketiga gitu. Jadi menyesuaikan saja. Gitu, Audrian. Oke, makasih bang. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau belum kita menghitung sekarang. Nah, berarti untuk karena pertanyaannya kan adalah volume ya. Untuk volume benda padat itu berarti V sama dengan harusnya kan dia adalah eh, integral lipat 3 V 1 dV gitu ya. Nah, karena kita sudah mentransformasi daerahnya, maka
Ini yang terakhir adalah tetanya, berarti integralnya dari 0 sampai tetanya tadi adalah V per 2, lalu integral lagi R-nya tadi dari 0 sampai 3, 0 sampai 3, lalu si Z-nya berarti integral dari 0 sampai dengan R kuadrat ya, R kuadrat. Nah, karena ini hanya satu saja dia, karena kita menghitung volume, dV-nya tadi kita lakukan transformasi menjadi R, dZ, dR, dθ. Ya, ini tinggal kita hitung. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan, di sini kan hanya R saja ya, fungsinya adalah dz, maka nilainya adalah z gitu ya. Maka integralnya menjadi 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 3, R dikali z masukin R kuadrat dan juga 0 ya, dr dθ. Nah, berarti sama saja dengan integral dari 0 sampai V per 2, kemudian integral dari 0 sampai 3, lalu kita masukkan di sini Z-nya, itu R kuadrat dan juga 0, maka menjadi R pangkat 3, kalau 0 ya 0 gitu ya. Berarti ini dr d theta. Nah, selanjutnya ini kita integralkan terhadap R. Berarti kalau kita integralkan terhadap R, ini sama saja dengan integral 0 sampai dengan V per 2. Integralnya ini adalah 1 per 4 R pangkat 4 ya. Masukin 3 dan 0 di theta. Nah, maka hasilnya sama saja dengan integral dari 0 sampai dengan V per 2. Masukin ini berarti 3 itu, 3 pangkat 4 berapa? 81 ya. 81 per 4. Kalau 0 ya 0 gitu ya. Nah, d theta. Nah, maka ini sama saja dengan 81 per 4 theta. Masukin tetanya V per 2 dan juga 0. Ya. Maka hasilnya sama saja dengan 81 per 4 kita kali dengan V per 2. Atau sama saja dengan 81 pi dibagi dengan 8. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk menghitungnya mungkin. Tidak ada? Oke, kalau belum, kita lanjut nomor 3. Nah, ini hitunglah integral lipat 3 pada daerah E dari fungsinya adalah 16 Z dV, di mana E-nya itu adalah setengah bola katanya. Dengan fungsi bolanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 bagian atas. Oke. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini ya berarti kan karena di sini juga sudah dia menyebutkan bahwasannya bentuknya adalah bola, ya maka kita gunakan saja transformasi bola ya biar lebih mudah. Atau kita gunakan koordinat dari bola gitu ya. Ingat saja lagi untuk transformasi dari bola itu ada beberapa ya. Yang pertama, bentuknya bolanya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat itu sama dengan rho kuadrat. Atau ya, ada juga yang menuliskan dia sebagai r kuadrat ya, itu sama aja. Kemudian kita punya bentuk x-nya itu sebagai, ada yang ya kita buat pakai rho saja ya. Rho, kemudian sin dari si, lalu cos theta, kemudian y-nya itu adalah rho sin dari si, kemudian ini jadi sin dari theta ya. Dan untuk z-nya itu transformasinya adalah rho cos theta. Sorry, bukan cos theta tapi cosnya si si-nya ya. Cos dari si. Eh, dengan Jacobiannya itu ya itu bentuknya adalah rho kuadrat sin dari si. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk batas integralnya ya. Berarti kan di sini kita punya sebenarnya batas-batasnya itu adalah dari rho-nya nanti seperti apa, kemudian si tetanya, ya, kemudian si si-nya. Nah, eh, kalau kita lihat-lihat di sini, karena di sini adalah bolanya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1, ya, berarti di sini ini sama saja dengan rho kuadratnya. Ya, berarti si rho-nya itu dia dari 0 sampai dengan 1 ya, maksimumnya di sini 1. Ya, rho ini atau ya kalau mau dengan R boleh gitu ya. Ini adalah jarak ya.
jarak pusat ke titik ya, atau ya mirip dengan jari-jari. Maksud titik di sini itu adalah titiknya di permukaan bola ya, titik permukaan bola. Permukaan bola. Ya, jadi mirip dengan jari-jari konsepnya. Nah, selanjutnya karena di sini dikatakan tadi bahwa E-nya itu adalah setengah bola di bagian atas ya, berarti dia ya kalau misalnya kita ilustrasikan ya gambarnya ya, dia itu benar-benar membentuk bola di sumbu XY full ya. Jadi dia full di sumbu X dan Y ya. Nah, jadi bentuknya adalah full lingkaran untuk di sumbu XY-nya ya. Maka untuk tetanya itu adalah 0 sampai dengan 2 V ya. Ini eh, sudut pada bidang XY ya. Nah, di sini dia penuh karena dia membentuk setengah bola. Otomatis dia full ya di setengah dari karena katanya setengah bola berarti dia full lingkaran. Makanya di sini dia tetanya 20 sorry, bukan 20 ya. 2pi atau 360. Nah, selanjutnya si-nya. Nah, untuk si-nya gimana nih gitu. Si itu adalah eh, punyanya si Z ya. Sudut dari si Z ke sorry, sudut dari Z ke bidang XY-nya ya. Nah, karena di sini kita tahu bahwasanya Z itu sama dengan eh, rho cos V gitu ya. Jadi eh, Z itu sama dengan rho cos dari V ya. Tentunya ini dia akan bernilai sama dengan nol ya. Mau tidak mau si cos dari si-nya itu akan juga bernilai lebih dari nol. Nah, kapan si cos-nya ini dia bernilai lebih dari nol ya? Cos-nya berarti positif. Nah, berarti kan kemungkinannya itu adalah ya ingat saja kalau misalkan di kuadran pertama ini semuanya positif ya. Semua positif. Kalau di kuadran kedua ini sin-nya positif, kalau kuadran ketiga itu tangen positif, kalau kuadran keempat itu cos-nya positif. Nah, jadi karena ini di bidangnya si XY tadi ya, sudut antara bidang XY kepada si Z-nya, ya, ya, maka seharusnya dia memenuhinya itu adalah di kuadran pertama yang ini, ya, karena dia dari antara si Z-nya itu kan tegak ya, ini sorry ini Z. Jadi kalau misalnya, oke, nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kita gambar, ya, asumsinya gini lah ya. Nah, misalkan ini Z, ya, di sini misalnya jadinya X gitu ya. Nah, jadi sudut antara si Z ke bidangnya ini ya, maka dia harusnya membentuknya adalah 90 derajat. Maka di sini 0 sampai dengan V per 2. Ya, ini anggaplah ini adalah bidang XY-nya ya. Mungkin untuk menggambarnya agak susah ya kalau untuk 3 dimensi. Jadi kita hanya perlu memahami bagaimana situasinya ya. Nah, ini adalah sudut Z dengan bidang XY-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya batasan-batasannya ini. Nah, sebelum kita menghitungnya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk melakukan transformasinya? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau belum, kita menghitung ya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti tadi bentuknya adalah integral lipat 3 pada daerah E, 16Z dV. Nah, maka si integralnya ini ya kita bisa buat ini pertama dari 0 sampai 2V untuk si theta, lalu ini 0 sampai dengan V per 2 untuk si C-nya, kemudian untuk si rho-nya tadi dari 0 sampai 1 ya. Kemudian 16Z, Z-nya tadi kita ubah, ingat Z itu adalah rho cos dari C. Nah, maka ini menjadi sama saja dengan 16 sorry 16 dikali
rho cos dari si. Kemudian Jacobiannya tadi adalah rho kuadrat sin dari si ya. Maka kita tulis di sini R kuadrat sin dari si. Kemudian ini karena ada tadi tiga ya, yaitu D rho, kemudian D si, dan juga D theta. Di bentuk integralnya menjadi seperti ini. Nah, ini kita tinggal hitung ya. Kita fokus pada yang row-nya saja ya. Jadi ini saya tulis ulang saja menjadi integral 0 sampai 2V, integral 0 sampai V per 2. Kemudian ini cos dan sin-nya saya pindahkan saja ya. Sin si, cos dari si, kemudian integral dari 0 sampai 1 dari 16 ini row dengan row kuadrat itu adalah row pangkat 3 D row ya. Kemudian nanti diintegralkan lagi terhadap DC dan juga D tetanya. Nah, sekarang kita lihat bentuk integral ini ya. 16 P pangkat 4 ini ada, sorry, 16 P pangkat 3 integralnya adalah 4 P, sorry, 4 row kuadrat ya. Berarti ini sama saja dengan 2V sampai 0, 0 sampai dengan V per 2. Sin dan cos ini bisa kita ubah menjadi setengah dari sin 2 si ya. Ingat aja trigonometri kalau misalnya sin 2 si itu adalah 2 sin si cos dari si. Ya, jadi kalau hanya sin dan cos saja maka dia setengahnya. Nah, kemudian tadi ini nilainya adalah 4 ya. Nah, ini 4 d si dan d theta. Nah, ini tinggal kita hitung saja ya. Ini 4 dikali 2 itu jadinya 2. Berarti kita bisa keluarkan ya integral 0 sampai 2pi. Kemudian yang ini hasilnya adalah eh, berarti tadi berapa? 2 ya. Tadi ini 2 integral 0 sampai dengan v per 2 dari 2 sin 2si d si d theta. Nah, ini tinggal kita integralkan saja. Integral dari sin itu adalah cos ya. Integral dari itu adalah cos, berarti 2 sin 2 si ini berarti eh sorry, integral dari sin itu minus cos ya. Berarti min cos 2 si per 2. Ya, bagi 2 berarti adalah 1 ya. Berarti integral 0 sampai 2 v 2 dikali minus cos dari 2 si dibagi dengan 2 ya, turunan dari 2 ini, 2 si ini, masukin batasnya tadi v per 2 dan juga 0, nanti diintegralkan lagi dia terhadap d theta. Nah, ini berarti kalau kita hitung ya ini bisa dicoret ya. Minus cos 2 pi masukin v per 2 dan juga 0 itu harusnya hasilnya adalah 1 ya. Maka ini integral 0 sampai 2 pi dari 1 d theta. Nah, ini sama dengan theta masukin 2 pi dan juga 0 hasilnya adalah 2 pi. Sorry. 2 pi. Nah, jadi eh, hasil integralnya itu adalah 2 pi. Oke. Itu untuk nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, Jacobiannya itu dapat dari mana? Jacobiannya itu ada ya di materi ya. Eh, jadi dia itu sebenarnya kalau transformasi ada, ini sebentar ya, saya buka lagi materinya. Ini, kalau kita lihat lagi ya materinya. Kalau integral lipat 3, bentar. Integral lipat 3 itu udah sini. Nah, ini. Jadi, kalau pada koordinat tabung, Jacobian, determinan Jacobiannya itu adalah rho ya. Maksudnya, ini tuh adalah turunan dari eh, kita mentransformasi antara si
fungsi x, y, z-nya tadi dengan r, theta, z gitu ya. Transformasinya itu adalah r. Di sini ada. Kalau misalnya dia koordinatnya bola, itu dia di sini adalah minus r kuadrat sin C. Ya, nah karena oke sebentar. Karena dianya itu eh apa namanya? Diambil positifnya menjadi r kuadrat sin C gitu. Makanya tadi di sini dia bisa koordinat Jacobiannya adalah rho kuadrat sin C gitu. Oke, sebentar. Kenapa ini? Oke, bentar. Kayaknya zoomnya sudah mau out. Oke. Hmm. Oh, oke, sebentar ya. Kayaknya zoomnya belum saya update, jadi dia akan habis sebentar lagi. Bentar. Gitu, siapa tadi yang nanya ya? Alia. Oke, zoomnya akan berakhir dalam 8 menit lagi. Eh, Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sembari saya ingin update dulu nih. Zoom-nya kayaknya belum ini ya. Tidak ada, aman? Oke. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, tidak ada? Bang mau nanya, Boleh. itu kan ini ada setengah sin 2 V ya. Nah, terus di bawahnya jadi 2 sin 2 V itu gimana caranya? Yang Kok mana? tiba-tiba ya, terus bawahnya kan 2 sin. Itu Heeh. kenapa? Ini kan ini tadi hasil integralnya ini kan tadi adalah 4 ya. 4 kali setengah itu kan 2. Nah, ini sinnya kita turunin. Gitu. Oh iya. Oke oke Bang, kasih. Oke. Oke, ada lagi? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita coba lanjut ya. Nah,
Ini untuk persamaan diferensial ya. Hmm. Nah, jadi tentukan solusi dari persamaan diferensial y double aksen ditambah y aksen kurang 2y sama dengan 2x kuadrat minus x. Oke, karena di sini ini adalah PD non homogen ya. Untuk PD non homogen ya, ingat kemarin untuk solusinya itu dia bentuknya adalah y sama dengan yh ditambah dengan yp ya. Ini adalah homogen untuk solusi homogen dan yang ini adalah solusi partikular. Ini partikular. Nah, jadi kita bisa tentukan dulu eh, untuk PD homogennya ya, maka bentuknya itu adalah y double aksen ditambah dengan y aksen dikurangin dengan 2y itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah R dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita bisa pecah ya, faktorisasi R. R berarti di sini minus 2 plus 1 berarti min 1 plus 2 ya, sama dengan 0. Maka R-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan min 2. Ya, jadi YH-nya solusi homogennya itu adalah C1 E pangkat X ya, E pangkat R-nya ini ditambah C2 E pangkat min 2X. Oke, sampai sini dulu untuk solusi homogennya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau aman, sekarang kita lihat bentuk dari partikularnya ini ya. Untuk partikularnya ini adalah polinom derajat 2. 2 ya. Jadi bentuk YV-nya kita bisa misalkan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Nah, ini bisa kita turunkan ya. Y-nya itu berarti adalah 2AX ditambah dengan B dan Y double aksennya berarti adalah 2A. Nah, jadi ini kita substitusikan bentuk ini ke persamaannya ya. Berarti kita punya nanti 2A ditambah kemudian Y aksennya itu berarti bentuknya adalah 2AX ditambah B, kemudian dikurangkan dengan 2 dikali dengan Y-nya itu adalah ini yang kita misalkan tadi ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C ini sama dengan 2X kuadrat min X. Ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja ya. Kita punya di sini berarti minus 2AX kuadrat ya yang ini. Kemudian untuk yang X berarti koefisiennya adalah berarti ini 2AX ya, 2A. Kemudian yang ini minus 2B ya. Nah, kemudian sisanya yang konstanta ini berarti 2A ditambahin dengan B dikurangin dengan 2C. Ini sama dengan 2X kuadrat dikurangin dengan X. Nah, ini tinggal kita samakan saja ya komponen-komponennya. Nah, yang ini itu sama dengan yang ini ya. Berarti minus 2A itu sama dengan 2 ya. Minus 2A sama dengan 2 dengan tidak mau ya, itu A-nya adalah sama dengan min 1. Kemudian yang ini koefisien dari X ya, di sini koefisiennya adalah min 1 ya. Berarti mau tidak mau 2A dikurang 2B sama dengan min 1. Ya, kita bisa cari nilai B-nya. Berarti B-nya itu adalah berapa? Eh, kalau 2B itu 2B ini kita pindah berarti 2A tambah 1 ya. Berarti setengah dari 2A ditambah 1. Nah, 2-nya tadi, sorry, A-nya adalah min 1. 2 kali min 1 ditambahin dengan 1, itu berarti minus 1 ya. Berarti minus setengah B-nya. Berarti B-nya adalah minus setengah. Nah, kemudian yang ini, ya, karena konstantanya tidak ada, berarti itu sama saja dengan 0. Berarti 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh C-nya itu adalah setengah dari si 2A ditambah B ya. Berarti ini kalau kita substitusikan nilai A dan B-nya itu nanti diperoleh nilainya minus 5/4. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa YP-nya itu bentuknya adalah
minus X kuadrat, kemudian dikurangin setengah X dikurangi dengan 5/4. Ya. Nah, jadi solusinya ya, solusinya Y-nya tadi adalah YH ditambah YV-nya, berarti C1E pangkat X tambah C2E pangkat min 2X ditambah dengan yang ini. Ya, oke, karena di sini negatif, kita tidak perlu tulis tambah ya. Dikurangkan dengan X kuadrat dikurang setengah X dikurang 5/4. Ya, jadi solusinya bentuknya seperti ini. Oke, itu untuk nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk nomor 4, tidak ada. YH-nya itu pasti C1E pangkat X, C2E pangkat min 2X ya, Bang. Iya, kenapa bisa demikian? Karena gini, solusi homogen ya, untuk solusi homogennya, untuk YH-nya itu dia kan bentuknya adalah C1E pangkat R1X ya, ditambah C2E pangkat R2X. Nah, di sini ini S1-nya, ini R2-nya. Nah, kita substitusikan ya, maka kita akan punya bentuk YH-nya seperti ini. Ya. Ingat kalau untuk solusi homogen, karena kita tadi punya persamaan karakteristik, maka bentuk solusinya adalah yang ini. Jadi kita tinggal mencari nilai R-nya. Ini catatannya R-nya adalah real ya. R-nya real. Kalau misalnya R-nya itu bilangan kompleks, itu beda lagi. Nanti bisa dilihat lagi materinya yang sudah saya berikan. Ya, seperti itu Alia. Gimana? Oke, ada lagi yang lain? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut dulu di soal nomor 5. Ya, soalnya ini mirip-mirip, bedanya hanya di partikularnya saja ya. Nah, maka kita untuk ya PD homogennya, PDH-nya itu adalah Y double aksen dikurangin 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, maka kita punya persamaan karakteristiknya atau VK-nya itu adalah R kuadrat dikurang 3R dikurang 4 sama dengan 0. Ini berarti faktorisasinya itu, faktornya adalah, berarti siapa nih? Plus 1 dan min 4 ya. Nah, berarti R1-nya adalah min 1 dan R2-nya itu adalah 4. Nah, jadi YH-nya itu adalah C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 4X. Oke. Sampai sini bisa untuk PD homogennya? Ingat tadi ya bentuknya, YH-nya itu adalah YH itu adalah C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Oke, sorry. Karena di sini dia koefisiennya T, berarti ini kita ganti jadi T ya. Dia menyesuaikan. Seperti itu ya. Oke, aman ini? Kalau aman, kita lihat partikularnya ya. Nah, karena dia di sini sin ya, trigonometri, maka YP-nya itu kemarin bisa dimisalkan menjadi A cos T ditambah dengan B sin T. Sorry. Jadi kita akan cari nilainya gitu ya. Nah, ini kita bisa turunkan turunan pertamanya. Turunan dari cos itu adalah min sin ya. Berarti ini minus A sin T. Kemudian turunan dari sin itu adalah cos ya. Ini B, sorry. Ini B dikali cos. Cos T. Kemudian kita turunkan sekali lagi, turunannya ini berarti minus A cos T, kemudian yang ini berarti minus B sin T ya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan YP, Y aksen, dan Y double aksennya ke dalam persamaannya ini. Nanti kita akan punya berarti
minus A cos T dikurang B sin T. Kemudian ini tadi minus 3 ya. Minus 3 dikali Y aksennya adalah minus A sin T ditambah B cos T. Kemudian dikurangin 4 dikali dengan Y-nya. Y-nya adalah A cos T ditambah B sin T. Ya, ini sama dengan 2 sinus T. Nah, jadi bisa kita kelompokkan yang ada sin dan juga cos-nya ya. Nah, kalau yang cos berarti ini minus A ya. Oke, saya buat dulu di sini cos T. Nah, ini ada minus A. Kemudian di sini berarti ini minus 3 dikali dengan B itu adalah min 3B ya. Kemudian di sini cos minus 4 dikali A berarti ini min 4A ya. Nah, ini ditambah dengan ya kita kelompokkan yang sin. Nah, di sini ada minus B. Kemudian ini minus 3 dengan minus A berarti positif 3 ya. Kemudian eh, yang ini minus 4 dengan B berarti min 4B. Nah, ini sama dengan 2 sin T. Nah, berarti ini yang ini karena di sini itu tidak ada cos berarti konstantanya 0 ya. Ini sama saja dengan 0 dikali cos dari T. Nah, berarti yang ini minus A dikurang 3B dikurang 4A atau sama aja dengan minus 3B dikurangin 5A itu sama dengan 0. Ya. Ini 0 ya. Kemudian yang ini berarti ini sama dengan 2 ya. Berarti kita punya minus B ditambah 3A dikurang 4B atau ini sama saja dengan berarti minus 5B ditambah 3A ini sama dengan 2 ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja untuk mencari nilai masing-masing A dan B-nya ya. Ini saya kali saja dengan 5. Ini saya kali dengan sorry, ini saya kali dengan 3 saja deh. Kita hilangin A-nya aja ya. 3 ini kali dengan 5. Nah, maka ini minus 9B dikurangin 15 ya. 15 A sama dengan 0. Kemudian ini minus 25B ditambah dengan 15A sama dengan 10. Ini tinggal kita jumlahkan saja untuk menghilangkan A-nya. Berarti ini minus 9 dengan minus 25 itu berapa? Sorry. Berapa? 9 dengan 25 kalau dijumlahkan itu 34 ya. Berarti minus 34B itu sama dengan 10. Berarti B-nya sama dengan 10 per 34. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai A-nya. A-nya itu kalau kita lihat dari sini, dari persamaan ini, A itu kan adalah, ya, berarti berapa tuh? Bentuk A-nya 5 per 3 dari si B ya. Berarti ini 5 per 3 dari 10 per 34. Berarti dia sama saja dengan 50 per 34 dikali 3 itu 102 ya. 90 tambah 12 ya, 102. Nah, jadi hasilnya 50 per 102. Ya, kalau mau disederhanakan silahkan, kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Nah, berarti kita punya YP-nya tadi bentuknya adalah A cos, berarti di sini adalah 50 per 102 cos dari T, kemudian ditambah dengan B-nya adalah tadi 10 per 34, sorry, 34 sin dari T. Nah, jadi solusinya ya kita bisa tuliskan solusinya itu adalah Y sama dengan YP-nya tadi yang ini C1E pangkat min T. Oke. C1E pangkat min T, kemudian ditambah C2E pangkat 4T, lalu ditambah dengan 50 per 102 cos T, lalu ditambah lagi sama 10 per 34 sin dari T. Ya, sin dari T. Nah, jadi solusinya seperti itu. Sorry. Oke. Itu untuk nomor 5 ada pertanyaan silahkan. Sorry. Ini tadi minus ya? Ini minus, sorry. Ini minus ya berarti ya. Tinggal diganti ya. Ini minus, sorry.
Ini minus ya. Ini minus, ini minus. Oke, itu nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Silahkan. Tidak ada? Tidak, Bang. Paham ya? Oke, kalau paham, nah ini kita coba bahas soal latihan untuk eh, integral IPA 3 ya. Kalau untuk PD sebenarnya biasanya memang dia hanya akan berkutat di bagian apa namanya PD yang non homogen. Jadi nanti silahkan diingat-ingat ya atau mungkin kalau tidak boleh bawa cheat sheet dihafal lah ya bentuk dari solusi partikular untuk polinom, kemudian untuk trigonometri, lalu untuk eksponensial itu seperti apa itu dipahami kembali ya. Nah, kita coba lihat untuk kasusnya ini. Jadi hitunglah integral lipat 3 pada daerah C-nya untuk fungsinya 3 per akar 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dari dz, dy, dx. Kalau Pi-nya itu adalah benda yang dibatasi oleh bola, kemudian dipotong oleh Z sama dengan 1 pada bagian atas. Oke. Nah, jadi ya karena di sini sudah ada kata bola ya, berarti kita akan melakukan transformasinya pakai transformasi bola ya. Ingat saja tadi transformasi bola ya untuk bola ya. Maka X-nya itu adalah rho dari sin C cos theta, kemudian Y-nya itu adalah rho dari sin C sin theta, kemudian Z-nya itu adalah rho dikali cos C ya. Kemudian kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan rho kuadrat. Dan untuk Jacobiannya tadi adalah bentuknya rho kuadrat sin dari C ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, gimana kita bisa melakukan transformasinya. Nah, pertama di sini katanya dipotongnya itu oleh Z sama dengan 1. Ya, kita tahu bahwa Z itu adalah rho cos dari sini ya. Berarti rho cos dari C-nya itu sama dengan 1. Dengan kata lain, rho-nya itu adalah 1 per cos dari C. Nah, tetapi karena di sini bola dan ini itu adalah ya persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2 kuadrat ya sama dengan rho kuadrat. Jadi kita punya rho-nya itu adalah 2 dan ini adalah maksimumnya. Mau tidak mau berarti ini minimumnya ya. Maka si rho-nya itu batasnya dari 1 per cos dari C sampai dengan 2. Ya, ini adalah batasan integral untuk si C-nya. Nah, eh, karena di sini dia pakainya bola ya, maka ya tentu untuk si tetanya itu dia tetap ya 0 sampai dengan 2 V full lingkaran ya pada sumbu XY penuh. Kemudian karena tadi di sini ini 2 ya si rho-nya, maka kita punya harusnya dari persamaan yang di sini kita akan punya bahwa 2 cos C itu sama dengan 1, mau tidak maunya berarti cos dari C-nya itu adalah 1/2. Dan untuk C-nya itu adalah cos inverse dari setengah itu adalah pi/3 ya 60 derajat. Nah, berarti sisinya itu dia dari 0 sampai dengan V/3 ya. Seperti itu transformasinya. Jadi kita punya batasnya sudah rho untuk theta dan juga C-nya. Oke, untuk sampai sini bisa?
untuk mengubah batasnya ya. Yang penting itu sebenarnya mengubah batas. Kalau mengintegralkan saya rasa kalian pasti bisa. Oke, aman? Oke, kalau aman, nanti jangan lupa fungsinya kita ubah ya. Sini kan dia 3 per akar 4 dikurangi x kuadrat dikurangin dengan z kuadrat ya. Nah, ingat kalau dia itu tadi ya, 4 dikurangin dengan si x kuadrat dikurangin dengan y kuadrat, ini sama saja dengan 4 dikurangin x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu sama saja dengan ya, bentuknya bisa kita ambil dari sini ya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah 4 dikurangin z kuadrat ya. Berarti ini sama saja dengan 4 dikurangin dengan sorry dikurangkan dengan 4 dikurangin z kuadrat berarti sama saja dengan z kuadrat. Nah, berarti kalau akarnya ini berarti sama saja dengan akarnya ini atau sama saja dengan z ya. Nah, berarti nanti bentuk integralnya berarti nanti bentuknya menjadi integral ya, tetanya tadi 0 sampai dengan 2V lalu integral dari 0 sisinya tadi dari 0 sampai dengan V per 3 ya. Lalu untuk sisinya tadi dia dari 0 sampai sorry bukan dari 0 dari 1 per cos dari C sampai dengan 2. Bentuk fungsinya tadi menjadi 3 per Z. Oke, Z ini sama tadi sama dengan rho sorry Z itu tadi adalah rho cos C ya. Rho dikali dengan eh, cos dari C ya. Berarti ini menjadi rho cos dari C. Jacobiannya tadi adalah rho kuadrat sin dari C ya. Kemudian ini d rho, kemudian d C dan juga d theta. Nah, atau kalau mau disederhanakan ya ini bisa diselesaikan nanti ya. Integralnya saya rasa kalian sudah bisa nanti. Ini 0 sampai V per 3. Kemudian integral dari 1 per cos C sampai 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi sin C per cos C ya, 3 ya, 3 kali ini. Kemudian ini rho kuadrat dengan rho itu menjadi rho saja ya. Nanti d rho, d C dan juga d theta. Nanti ini tinggal diselesaikan dan kalau nanti kalian hitung nanti hasilnya itu 6V ln 2 ya, ditambah nanti 9V dibagi 2. Nanti hasil akhirnya seperti itu. Nanti silahkan kalian yang menyelesaikan ini ya. Saya rasa itu pasti bisa mengintegralkannya. Oke, untuk latihan yang ini bisa. Yang penting sebenarnya mentransformasinya ya. Kalau kita gagal mentransformasi ya kita nggak bakal bisa menghitung gitu ya. Kalau misalnya transformasinya sudah berhasil, saya rasa untuk menghitung pasti sudah bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum? Kalau belum, kita lanjut. Nah, ini soal yang berikutnya. Nah, jadi integral lipat 3 fungsinya adalah 2x ditambah 5y dari dz dy dx, di mana v-nya adalah perucut dipotong pada z-nya sama dengan 5. Oke, untuk ini kita bisa gunakan koordinat silinder ya, karena di sini dia kerucut. Kita coba gunakan koordinat silinder, di mana x-nya itu dia adalah r cos theta dan y-nya itu adalah r sin theta. Dan untuk nanti dv-nya itu adalah r dr d theta dz ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya ya. Di sini z-nya itu adalah 5 ya. Berarti ini adalah maksimumnya harusnya ya. Berarti untuk z-nya itu dia dimulai dari 0 sampai dengan 5. Oke, kemudian kita lihat kalau untuk si theta ya. Theta karena di sini eh, tidak ada ya bentukannya, harusnya di sini berarti dia adalah dari 0 sampai dengan 2V ya.
Kalau kerucut ini kan dia berarti ya nanti membentuk di bidang XY-nya itu eh, lingkaran penuh ya. Kemudian untuk R. Nah, untuk R-nya di sini bisa kita lihat ya ekspresi dari yang ini ya Z itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama saja dengan akar R kuadrat ya sama dengan R. Nah, jadi R-nya itu adalah sama dengan Z. Berarti ini nanti dia dimulai dari nol sampai dengan Z gitu ya. Jadi ini transformasinya. Nah, sehingga nanti fungsi F-nya untuk F yang dia nilainya 2X ditambah 5Y ini akan sama saja dengan nanti transformasinya adalah 2R cos theta ditambah 5R sin theta. Ya. Nah, jadi bentuk integral lipat tiganya yang tadi awalnya integral dari V 2X ditambah 5Y dz dy dx ini sama saja dengan integral berarti oke, z-nya tadi dari 0 sampai 5. Lalu di sini integral dari 0, tetanya itu 2V, kemudian R-nya dari 0 sampai dengan Z. Fungsinya adalah ini ya, kita bisa tulis sebagai R 2 cos theta plus 5 sin theta ya. Kemudian tadi dv-nya adalah R dr d theta dz. Nah, eh, ini berarti sama saja dengan integral 0 sampai 5. Ini terhadap R dulu ya. Berarti ini integral 0 sampai 2V. Fungsinya ini 2 cos theta ditambah 5 sin theta. Kemudian ini R kuadrat ya. Oke. Eh, Z-nya di sini diubah ya bentuknya ke dalam bentuk Z-nya itu tadi. Oh ya, Z-nya tetap ya. Oke. Berarti ini R dengan R itu adalah R kuadrat ya. Berarti integral 0 sampai Z dari R kuadrat dr d theta dz ya. Nah, berarti ini sama saja dengan integral 0 sampai 5, 0 sampai 2V. Ini tetap ya, 2 cos theta plus 5 sin theta. Nah, R kuadrat ini masukin, berarti dia adalah 1/3 Z pangkat 3. Ya. Nah, kemudian d theta dz. Nah, perhatikan di sini kita akan integralkan ini terhadap d theta. Ya, perhatikan di sini cos dan sin itu dia saling berlawanan ya. Jadi integral dari 0 sampai 2 V dari cos theta d theta itu akan bernilai 0 pastinya ya. Buktinya gimana ya? Integral dari cos itu apa? Integral dari cos itu adalah sin ya. Sin theta masukin 2V dan juga 0. Sin dari 2V berapa? Sin 360 0 ya. Sin 0 juga 0 ya. Ini pasti nilainya 0 gitu. Dan untuk integral untuk integral dari 0 sampai 2V untuk sin theta d theta itu juga 0 gitu ya. Sehingga ini pasti nanti ujung-ujungnya ini pasti hasil perkaliannya ini adalah 0 gitu ya. Jadi karena simetri dari cos dan sin itu pasti nanti nilainya jadi 0. Jadi hasil integralnya itu 0. Seperti itu untuk yang nomor 2 ini. Ini nomor 2 ya. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum? Oke, kalau belum kita lanjut. Kita lanjut yang terakhir tadi soalnya nih. Gunakan integral lipat 3 untuk mencari volume benda pejal yang dibatasi oleh silinder. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, Z sama dengan 1, dan X plus Z sama dengan 5. Oke, jadi ini bentuknya ya. Nah, eh,
Berarti ya di sini silinder jelas nanti si tetanya itu pasti dia dari 0 sampai dengan 2V ya, full lingkaran penuh. Kemudian untuk jari-jari ini 9 berarti jari-jarinya itu dari 0 sampai dengan 3. Ya, berarti tinggal si Z-nya ya. Nah, Z-nya itu dia dari 1 sampai ini bentuk fungsinya adalah Z sama dengan 5 dikurangin X. Ya, atau sama saja dengan 5 dikurangin R cos theta ya. Transformasinya tadi, X itu adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta ya. Maka ini dia dari 1 sampai dengan 5 dikurang R cos theta. Nah, karena pertanyaannya adalah hitung volume benda pejal, ya, maka V-nya itu adalah integral V 1 dV ya. Ini sama saja dengan integral berarti dari 0 sampai 2V, kemudian integral dari 0 sampai 3, lalu integral dari 0, sorry, dari 1 ya tadi. Dari 1 sampai dengan 5 dikurangin R cos theta ya, fungsinya itu adalah 1 R dr d sorry dz d sorry dz dulu ya, dz dr d theta ya. Nah, ini satunya tidak bisa ditulis. Nah, jadi ini tinggal diintegralkan secara biasa. Nanti hasilnya diperoleh nilainya nanti adalah 36 pi ya. Nanti ini bisa diselesaikan langkah-langkahnya untuk latihan ya, biar nanti kalian bisa mengerjakannya. Oke, begitu saja mungkin kalau dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan terkait apapun mungkin dari materinya atau soal-soal mungkin ada yang pengen dibahas gitu ya, terkait baik itu integral lipat ataupun juga eh, persamaan diferensial. Silahkan, saya beri waktu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada? Cukup? Cukup? Gimana? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau cukup? Cek-cek gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau memang tidak ada ya kita cukupkan gitu untuk pertemuan kali ini. Ada? Tidak? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Oke, kalau begitu untuk sore hari ini cukup ya. Nanti silakan dipelajari kembali saja materinya dan soal-soal latihannya. Eh, Semangat buat tuasnya besok ya. Em, Semoga Bang, ya, gimana? ada soal UAS tahun lalu gitu nggak, Bang? Soalnya kayaknya mirip-mirip, Bang, kalau dari soal tahun lalu, ibunya bilangnya. Soal UAS tahun lalu itu ada nggak ya? Saya juga nggak ingat. Soal tahun 2023. Kalau di Bakmi ada nggak soalnya? Kebetulan nggak ada, Bang. Tidak ada ya? Bentar ya. Kayaknya saya nggak ingat ya, ada atau tidak. Saya nggak ingat ya, ada atau tidak ya. Sebentar saya coba cek dulu ya. Oh, semester kecil. Saya juga nggak ingat ya, soalnya ada atau tidak. Kayaknya soalnya tidak. Nih, soalnya dikumpulin kayaknya ya.
ke kayaknya nggak ada ya soalnya. Mungkin nanti saya coba carikan deh. Saya coba tanya dulu angkatan 22. Barangkali mereka masih menyimpan soalnya. Kalau saya lihat sih tidak ada ya. Oh, oke Bang. Ya. Makasih Bang. Ya, sebentar. Ya, ini adanya tahun 2022. Saya punyanya tahun 2022. Nanti mungkin saya coba tanya dulu ya. Oke, ada lagi sebelum kita cukupkan mungkin? Oke, kalau tidak ada ya cukup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.